orang buang-buang waktu itu dibeli sama orang yang tahu nilainya waktu itu agar beribadah kepada Allah, mereka mau beli. Teman-teman sekalian, ayat selanjutnya yang perlu kita renungi tadabburi sama-sama adalah surah Al-Ahzab, surah nomor 33, ayat 67 sampai 68. Di ayat ini terulang lagi Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang menyesal. Ya, sekali lagi Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 67 sampai 68. Saya bacakan. Maaf, 66 ya mulainya. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan di dalam api neraka, dibakar. Mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat dulu di semasa di dunia kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ayat 67-nya, وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. Mereka lalu berkata dalam neraka itu, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, maksudnya mengajak mereka pada kesalahan. Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ayat 68-nya, Rabbana atihim du'afaini minal adzabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Tuhan kami, timpahkanlah, lipat gandakanlah siksaan 2 kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jadi ini adalah pembicaraan antara orang-orang yang masuk dalam neraka, yang merasa dulu disesatkan oleh teman-temannya, oleh lingkungannya, kemudian mereka menyesal. Lalu mereka tuntut di neraka agar bisa orang-orang yang mengajak mereka sesat itu dilipat gandakan hukumannya. Ini penyesalan yang lain. Di dalam ayat yang lain juga, dalam surah Al-Fajr, surah nomor 89, ya, saya tadi bilang kita tadabburi ayat-ayat Al-Qur'annya. Ini di ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu diperlihatkan neraka Jahannam, dan pada hari itu ingatlah manusia. Akan tetapi tidak berguna lagi bagi mereka peringatan itu. Ayat 24-nya, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Lalu manusia-manusia itu akan mengatakan di depan neraka, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal saleh untuk hidupku ini. Nabi Muhammad SAW, teman-teman sekalian, selalu memotivasi umatnya agar sibuk dengan amal saleh. Walaupun itu kecil. Beliau mengatakan dalam sabda yang masyhur, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit dengan amal saleh walaupun kecil. Jangan anggap remeh karena sunnah saja. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jangan kalian pelit dengan amal saleh walaupun bertemu dengan saudara kalian dalam kondisi tersenyum. Dan beliau mengingatkan, tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum aja dengan saudara muslim itu adalah sedekah. Beliau ingatkan itu. Dan beliau mengatakan, kalau dalam sabdanya yang lain, di tangan seseorang di antara kalian ada tanaman bibit dan dia mau tanamkan, kemudian dia tahu besok kiamat, tetap dia tancapkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di masa hidup beliau tua sekali, rambutnya sudah putih, alisnya putih, jenggotnya putih semua. Kemudian beliau menanam bibit pohon kurma. Pohon kurma ini mirip sama kelapa kalau kita, mungkin lama sekali, umurnya panjang dan dia lama tumbuh baru berbuah gitu. Tapi kalau berbuah dia jangka panjang. Maka ditanamlah sama dia, lagi dalam kondisi tua begitu. Lalu orang-orang di sekitarnya tanya, wahai Abdullah bin Umar, Anda tanam ini kapan Anda ambil manfaat darinya? Orang kan tanam pikiran sederhananya mau nikmati gitu kan. Maka beliau karena motivasi akhiratnya besar, agar nanti di sana tetap bisa panen pahala, beliau mengatakan, kalau tidak bermanfaat atau tidak saya ambil manfaatnya sekarang, maka akan diambil manfaatnya oleh orang-orang yang datang setelah saya. Begitu terus mereka tersibukkan dengan amal-amal saleh walaupun sederhana, agar jangan sampai terjadi penyesalan. Di dalam ayat lain juga, dalam surah Naba,
Surah nomor 78 ayat 39 sampai 40. Surah nomor 78 ini mungkin orang semua hafal amma yatasaalun ya. Surah ini umumnya muslimin menghafal. Di ayat 39 sampai 40-nya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Hari kiamat itu pasti terjadi. Maka barang siapa yang menghendaki dia mau selamat, maka dia segera semasa di dunia menempuh jalan menuju Tuhannya. Ayat 40-nya, di ayat terakhirnya, Inna anzarnakum adzaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu hai orang-orang kafir siksa yang dekat. Dan pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir akan mengatakan pada saat itu, alangkah baiknya sekiranya aku hanya menjadi tanah saja. Maksudnya setelah mati nggak dibangkitkan lagi. Penyesalan yang lain. Ada ayat yang paling luar biasa dalam bahasan kita ini teman-teman sekalian, dan ini saya minta ini kita lebih banyak fokus tadaburnya, khusus ayat-ayat ini, karena ayat ini Allah kayak sedang berbicara sama kita kejadian akan datang, tapi kayak live, kayak langsung kita hadiri. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 dalam Al-Quran. Dan ini dalam sekali membahas tentang pembongkaran keadaan orang-orang nanti di akhirat sana. Dari ayat 95-nya, maaf, ayat 99-nya. Saya langsung bacakan saja. Allah berfirman, Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang yang banyak kufur kepada Allah, bermaksiat kepada Allah, hingga apabila datang kematian kepada mereka, mereka spontan mengatakan, wahai Tuhanku, kembalikan aku di dunia. Untuk apa kira-kira? Untuk kembali ke makanan favoritnya, untuk kepada proyek bisnisnya. Mereka diceritakan oleh Allah di ayat 100-nya, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku dapat beramal saleh atas apa yang telah aku tinggalkan dulu. Jadi mereka berharap kembali ke dunia, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa bakti sama orang tua, ya, bisa taat pada pemerintah, bisa segala macam. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Itu omong kosong, tidak mungkin dia bisa kembali. Dan di hadapan mereka ada dinding yang memisahkan mereka dengan kehidupan dunia. Maksudnya di alam barzah, di kuburan, sampai nanti hari kebangkitan. Ayat 101-nya, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup nanti, hari kiamat terjadi, tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka. Dan tidak pula mereka saling bertanya. Dalam sebuah riwayat yang sahih dijelaskan, nanti akan ada seorang suami berkata pada istrinya, selama di dunia saya sudah coba berbuat kebaikan pada kamu. Disebutkanlah semua kebaikannya, istrinya akui. Dia mengatakan iya benar. Ini sama-sama dia, mahsyar. Kemudian si suami bilang, saya sekarang bisa minta gak? Satu pahala saja, satu pahala. Berikan kepada saya, bagi satu pahalamu sebagai balas jasa dulu saya baik sama kamu, supaya saya bisa selamat. Jawaban istrinya apa? Saya khawatir kalau saya berikan kepada kamu malah saya yang tidak selamat. Sebaliknya juga ada seorang istri yang mengatakan pada suaminya, saya telah berbuat baik selama dunia bersama kamu. Disebutkanlah semua kebaikan dia, baktinya sama suaminya segala macam. Suaminya akui ya. Lalu dia mengatakan, izinkan saya mendapatkan satu pahala tambahan supaya saya bisa lolos masuk ke surga. Kata suaminya, kalau itu saya tidak bisa berikan. Karena saya khawatir kalau saya berikan saya justru yang tidak selamat. Dan dalam Al-Quran Allah menggambarkan lebih dalam lagi, yauma yafiru mar'u min akhihi. Pada hari kiamat orang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, istrinya dan juga anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu orang semua berfikir untuk menyelamatkan dirinya saja sendiri-sendiri. Kita lanjutkan surah Al-Mu'minun tadi, ayat 102-nya. Setelah ditiup sangkakala, dibangkitkanlah manusia, mulai dari timbang-timbangan amal-amal mereka. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat, maka mereka adalah orang-orang yang dapat keberuntungan.
Bismillah. 103-nya, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang amal baiknya ringan, lebih berat dosanya, maka mereka adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Mereka akan kekal di dalam api neraka. Ayat setelahnya teman-teman, ini ayat yang luar biasa. Saya tadinya tidak tahu maknanya kecuali letter-let, kecuali setelah saya baca tafsirnya. Ada penyampaian dari Nabi SAW, hadis berhubungan dengan masalah ini. Ayat 104-nya, kata Allah, orang-orang neraka itu, talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Mereka nanti mukanya akan dibakar di api neraka. Dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Apa maksudnya cacat teman-teman sekalian? Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis sahih riwayatkan Imam Ahmad, sungguh ahli neraka itu saking panasnya neraka, sampai membuat bibir bagian atasnya meleleh dan bisa terlipat sampai ke setengah kepalanya. Dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai melebar ke pusatnya. Saking panasnya pada saat itu. Dan ini yang dimaksudkan mereka cacat dalam api neraka. Subhanallah, Nabi sudah berikan kita bocorannya. Di dalam riwayat yang lain, ahli neraka nanti, ya, pada saat itu mereka akan kena panasnya neraka itu. Ya, kalau di dunia ini ada orang yang mencuri misalnya, maaf, ini contoh saja, mencuri, lalu digebukin oleh masyarakat. Pada saat dia masih hidup digebukin kan dia rasa sakit, tapi kalau dia sudah meninggal, sudah mati, gak bergerak lagi. Saya yakin orang semua tinggalkan, karena orang pikir orang mati gak akan rasa sakit. Masalahnya teman-teman, di neraka gak ada mati lagi. Tidak kenal waktu siksaan itu. Per detiknya kita rasakan sakitnya. Kata ulama, orang dibakar di neraka itu sakit, panas sampai dia hangus, tapi tidak mati. Kemudian dikembalikan lagi utuh juga sakit. Lalu dibakar lagi sakit, begitu terus. Penyesalan yang luar biasa pada saat mereka cacat di situ. Allah mengatakan di ayat 4-nya cacat. Lalu mereka saking panasnya, kata Nabi SAW, mereka panggil penjaga neraka, para malaikat Zabaniyah. Yang Allah bilang, "Falyatu unadiyan sanadu Zabaniyah." Mereka boleh panggil siapa saja di neraka terserah, tapi kami akan panggil dan suruh Zabaniyah, para malaikat-malaikat yang perkasa, yang keras, kasar, yang khusus untuk menyiksa memang. Maka mereka panggil, wahai para malaikat Zabaniyah, coba minta kepada Allah agar meringankan azab buat kami 1 hari saja. Maka malaikat tidak menjawab mereka. Dalam riwayat ini kalau seingat saya disebutkan 500 tahun tidak dijawab. Mereka terus disiksa, tidak dijawab. Setelah dijawab pun para malaikat mengatakan, ya, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Nggak ada keringanan. Sudah datang ayat-ayat Al-Quran, sudah datang ayat-ayat Allah, sudah datang utusan Allah. Kalian tidak mau beriman. Sudah dikasih waktu yang cukup di dunia, kalian tidak mau beramal saleh, tidak mau tobat dari dosa-dosa. Lalu kata Nabi SAW, mereka panggil Tuhan mereka. Ya Allah, tolong kami. Tolong kami. Nah di sini teman-teman sekalian, pada saat mereka panggil Tuhan mereka, kata Nabi SAW, Allah tidak menjawab mereka seumur dunia. Berapa miliar tahun tuh umur dunia? Karena manusia kita ini teman-teman, makhluk ini, manusia ini makhluk terakhir di dunia. Sebelum kita sudah ada jin, sudah ada hewan-hewan. Ini semua sudah ada sebelum kita. Kita ini makhluk terakhir Allah ciptakan. Makanya waktu Nabi Adam diciptakan, iblis sudah ada. Mereka sudah ada semua kehidupan mereka. Sudah ada hewan-hewan, sudah ada semua ini. Nabi Adam turun di bumi ini sudah siap semuanya. Sudah berjalan sekian lama. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjawab mereka seumur dunia. Setelah itu pun Allah mengatakan kalimat yang luar biasa. Allah mengatakan, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Jangan pernah kalian terhinalah di dalamnya dan jangan pernah kalian bicara dengan saya. Jadi setelah seumur dunia pun miliaran tahun, Allah jawab, padahal Allah itu sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi mereka lupa Allah juga punya sifat yang lain, syadidul iqab, sangat berat siksanya bagi para pembangkang. Setelah seumur dunia pun Allah baru jawab, kata Nabi SAW, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Terhinalah kalian di dalam neraka itu dan jangan kalian berbicara dengan saya. Kata Nabi SAW, setelah Allah menjawab itu, mereka sudah putus asa, mereka tidak bisa lagi apa-apa, sampai akhirnya keluar dari tempat keluarnya air mata mereka darah. Dan ketahuilah, neraka itu penuh dengan air mata mereka. Sampai-sampai kalau kapal ingin dijalankan di atas air mata mereka, maka bisa jalan. Allah mengatakan,
dalam 105-nya. Lanjutkan surah Al-Mu'minun. Alam takun ayati tutla alaikum wa kuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Allah berfirman, Bapak Ibu jangan buat ini, Bapak Ibu kerjakan ini. Sudah sampai. Tapi kamu selalu mendustakannya. 106. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Maka mereka ahli neraka mengatakan, ya Tuhan kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, hawa nafsu kami, tetap mau menipu, tetap mau menggunjing, tetap mau menjatuhkan orang lain, tetap ini dan itu. Dan kami termasuk orang-orang yang sesat. 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ya Tuhan kami, tolong keluarkan kami sekarang dari neraka ini, kembalikan kami ke dunia lagi. Kalau kami kembali juga pada kesalahan kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang zalim. Maka di saat itulah Allah mengatakan 108 yang tadi yang saya bahasakan atau sebutkan hadisnya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dalam keadaan hina dalamnya dan jangan pernah bicara kepadaku. Jadi Allah SWT menghinakan mereka, teman-teman sekalian. Saudara, pelajaran banyak sekali pelajaran dari orang-orang sebelum kita yang harus kita bisa ambil pelajaran. Seperti misalnya Nabi Muhammad SAW dan orang beriman dengan beliau. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, banyak sahabat Nabi. Istri-istri beliau, keturunan beliau, Ridwanullah alaihim. Semuanya yang ikut kepada Nabi SAW, di dunia mereka bahagia. Ada rumahnya, ada tunggangannya kalau kita kendaraan sekarang, ada hartanya, ada keturunannya. Mereka hidup senang, mereka juga makan, minum, segala macam. Di dunia mereka bahagia. Di akhirat mereka juga mendapatkan kebaikan. Juga sudah ada orang yang semasa dengan beliau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh Quraisy banyak sekali yang kufur, gitu kan. Tapi mereka akhir hidupnya sudah kita tahu, meninggal dalam keadaan kufur, dan Nabi SAW menyebutkan kalau mereka masuk dalam api neraka. Di perang Badar, jenazah mereka dikumpulkan semua itu orang-orang kafir, dimasukkan dalam kuburan, dalam sumur. Lalu Nabi SAW mengatakan, wahai fulan, wahai fulan, wahai fulan. Ya, bukankah kalian sudah lihat apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sesungguhnya aku telah melihat apa yang Tuhanku janjikan kepadaku. Kata Umar, ya Rasulullah, mereka sudah jadi jenazah, bangkai. Apakah mereka bisa dengar Anda? Kata Nabi SAW, hai Umar, sungguh demi Allah mereka lebih mendengar suaraku lebih jelas daripada engkau mendengarkan suaraku. Karena ini mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman sekalian, ada juga dialog yang terjadi antara ahli neraka. Itu juga Allah gambarkan dalam Al-Quran. Apa yang akan nanti mereka berdialog di sana nanti disebutkan. Teman-teman bisa lihat dalam surah Shad, surah nomor 38 dalam Al-Quran. Dan ini dimulai dari ayat 55-nya. Saya langsung bacakan saja. Hadza wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, kafir ataupun mereka bangkang terhadap hukum-hukum Allah, disediakan tempat kembali yang buruk. Itu ayat 55. Ayat 56-nya, jahannam yaslaunaha wa bi'sal mihad. Neraka jahannam yang mereka masuk dalamnya dan amat buruk jahannam itu sebagai tempat tinggal. 57-nya, hadza falyadhuquhu hamimun wa ghassaq. Inilah azab kami, biarkan mereka merasakannya. Minumlah dari air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Kata Nabi Muhammad SAW, air panas itu begitu dituangkan ke tubuh mereka, maka akan melelehkan semua kulitnya dan otot-ototnya. Tapi mereka tidak mati. Kenapa mereka, teman-teman sekalian, dituangkan seperti ini? Karena mereka disiksa pertama. Yang kedua, ahli neraka itu akan merasakan haus. Dan pada saat mereka haus, mereka butuh sekali air. Seperti kita butuh air. Lalu kemudian didatangkan pada saat itu air yang panas, dituangkan ke wajah dan tenggorokan mereka, serta akhirnya melelehkan seluruh tubuh mereka. Lalu kata Allah SWT ayat 58-nya, wa akharu min syaklihi azwaj, dan azab yang lainnya yang serupa itu banyak sekali di neraka. Setelah disiamkan air panas, ada dalam riwayat lain diberikan juga tinatul khabal. Apa itu tinatul khabal? Kotorannya, nana dan darahnya ahli neraka. Jadi pada saat mereka luka-luka, berserakan di sana sini nana dan darahnya diambil, diberikan jadi minuman mereka dan makanan mereka. Mereka akan dikasih makan dari pohon zakum. Kata Nabi SAW, ketahuilah zakum itu, kalau seandainya diambil satu tetesnya saja, kemudian diteteskan di bumi ini, maka akan rusak semua kehidupan penduduk bumi.
Bagaimana dengan orang yang menjadi makanannya? Mereka lapar, mau tidak mau mulutnya terbuka, tangannya tertahan, dimasukkan zakum itu, lalu merobek-robek tubuh mereka dan menghancurkan seperti racun yang mematikan. Kemudian ayat 59 Allah mengatakan, "Hada faujum muqtahimun ma'akum, la marhaban bihim, innahum sadun nar." Dikatakan kepada mereka, inilah satu rombongan pengikut-pengikut kalian, sama-sama dulu berbuat dosa, sama-sama tetap kufur kepada Allah di dunia, maka mereka berdesak-desakan bersama-sama masuk ke neraka. Ini Allah yang berfirman. Maka para pemimpin mereka berkata yang para durhaka, tidaklah ucapan selamat bagi kalian, tidak ada selamat datang bagi kalian, sesungguhnya mereka akan masuk api neraka. Jadi ternyata orang yang menyesatkan dengan orang yang disesatkan, itu pada saat yang menyesatkan neraka, maka yang menyesatkan, sebentar ganti baterainya dulu. Jadi nanti di neraka, teman-teman sekalian, na'udzubillah, ini Allah buka, teman-teman bisa pelajari nanti di rumah ya. Dan saya sarankan dibaca terjemahannya. Sebagian fatwa ulama sekarang sudah membolehkan kita pegang mushaf kalau lagi sholat sunnah. Kayak teman-teman kalau lagi sholat malam, daripada terulang surah-surah yang sama yang pendek yang kita hafal, kita bisa baca surah-surah Al-Quran. Misalnya kita pilih surah Shad ini, bisa kita baca sambil sholat gitu kan. Mungkin diletakkan Quran di depan misalnya. Di sebagian masjid kan juga ada yang taruh Quran besar ya, supaya imamnya bisa baca. Maka ini sangat baik untuk dibaca ya. Surah Shad tadi, surah 38. Allah mengatakan nanti para pemimpin mereka yang menyesatkan orang-orangnya akan berkata pada saat lihat orang-orang yang masuk yang dia sudah sesatkan, tidak ada keselamatan bagi kalian, tidak ada selamat datang untuk kalian, kami tidak mau bertemu dengan kalian. Maka orang-orang yang disesatkan mengatakan di ayat 60-nya, qalu bal antum ma la marhaban bikum antum qaddamtumuhu lana fabi'sal qarar. Maka para pengikut mereka mengatakan, sebenarnya kamulah yang tidak ada ucapan datang padamu, karena kamulah yang dulu menjerumuskan kami ke dalam azab, maka amat buruklah jahannam itu sebagai tempat menetap. Di ayat 61-nya, qalu rabbana man qaddama lana hadza fazidhu adzaban dhifan finnar. Maka mereka berkata, para pengikut-pengikut yang disesatkan mengatakan, ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam siksa ini, maka tambahkan azab kepadanya dengan berlipat ganda dalam neraka. Ayat 62-nya, wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'uddu minal asyrar. Maka orang-orang durhaka di neraka sambil ngomong satu sama yang lain. Jadi belum terjadi tapi Allah sudah buka buat kita nih. Di neraka nanti akan ada dialog ini terjadi. Semoga kita tidak mendengarkannya di sana. Kita cukup tahu di majelis ini saja. Dan orang-orang durhaka itu berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap orang-orang yang jahat. Jadi mereka sambil bilang lagi, kayaknya selain kita masuk neraka ada juga orang-orang tuh, si fulan dulu jahat juga di dunia. Mana mereka? Ayat 63-nya, attakhadnahum sikhriyan amzagat anhumul absar. Apakah kami dahulu menjadikan mereka barang olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka? Lalu ayat 64-nya kata Allah, inna dzalika lahaqqun takhasumu ahlin nar. Ketahuilah benar-benar itu nanti akan terjadi pertengkaran dan dialog antara penghuni neraka. Jadi ini benar-benar dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala kalau akan terjadi itu. Teman-teman sekalian, maksimalkan apapun yang kalian atau yang Anda miliki ya. Mohon maaf Pak Wali Kota, saya berbagi. Semua teman-teman yang Allah amanahkan di pundaknya jabatan, ini peluang yang luar biasa untuk meraih pahala. Kena tanda tangan, setuju dengan satu kegiatan sosial misalnya, maka terbangunlah masjid, hiduplah majelis taklim, ya, terpentaskanlah kemiskinan, pendidikan jadi merata misalnya. Maka dengan instruksi saja sudah cukup untuk panen pahalanya. Dan itu bergulir terus. Ini luar biasa. Teman-teman yang diamanahkan menjadi lembaga, kepala yayasan, ketua yayasan, kepala masjid, ya, ketua masjid, kepala sekolah, ini juga luar biasa jabatannya nih. Bagaimana bisa kita maksimalkan untuk meraih pahala yang melimpah di sana? Jangan berlalu begitu saja tapi kita tidak panen pahala.
Mungkin kalau orang yang tidak punya kedudukan itu sulit sekali dia. Kayak kita misalnya mau bangun masjid sulit sekali. Atau kita misalnya mau memberikan instruksi kepada para guru-guru di sekolah atau di yayasan, para staf untuk supaya menjalankan kegiatan-kegiatan yang baik. Juga tidak bisa karena kita tidak punya jabatan itu. Maka maksimalkan ini. Jangan sampai terjadi penyesalan gitu. Karena Allah memberikan kesempatan, berarti kita juga disayang oleh Allah. Kata Ali radhiyallahu anhu, Allah tidak mudahkan istighfar dari lisan seorang hamba, kemudian Allah ingin mengadabnya. Artinya pasti ini karena Allah ingin kebaikan kepada dia. Bahkan kalau ada di antara kita teman-teman berhasil berdoa saja, maka berarti Allah ingin mengijabah doanya. Karena kalau Allah tidak mau, dia tidak akan berdoa. Semua itu taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maksimalkan. Maksimalkan kesempatan. Semua pelanggaran orang di depan mata kita, itu jadikan ajang pahala. Bukan permusuhan. Jangan dimusuhi orang yang masih melakukan pelanggaran. Tapi bagaimana kita menjadikan itu ajang kesempatan kita dapat pahala. Karena kalau semua orang sudah jadi baik, kita mau dapat pahala dari siapa? Tapi karena ada pelanggaran, mereka kita bisa nasihatin, kita bisa luruskan. Dan kita dapat pahala dengan dakwah itu. Maksimalkan semua itu. Ada seseorang, kalau belum pernah dengar namanya, perlu diketahui namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ini sebagian besar ulama mengatakan kalau ada manusia yang paling rugi di dunia, orang ini. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Seseorang yang pernah bersahabat dengan Nabi SAW di Mekah. Sahabatnya Nabi. Tapi dia juga bersahabat, dia tokoh Quraisy ya. Dia juga bersahabat dengan Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Di Mekah dulu itu ada satu komplek perumahan. Di zaman Nabi SAW itu komplek para pejabatnya Mekah. Tokoh-tokoh masyarakatnya. Nabi SAW tinggal di situ karena rumah yang paling besar itu rumahnya Khadijah radhiyallahu anha. Beliau pengusaha Mekah kan. Nabi menikah maka Nabi tinggal di situ. Tetangganya Nabi itu semua Abu Jahal, Abu Lahab gitu kan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'aid ini. Maka Nabi SAW pernah diundang oleh Uqbah bin Abi Mu'aid untuk makan siang. Nabi SAW datang. Setelah beliau jadi Nabi gitu. Sebelum makan, Nabi SAW bilang, wahai Uqbah. Waktu dia bilang, silakan makan hai Muhammad. Kata Nabi SAW, wahai Uqbah, saya berharap kebaikan untukmu.